Assalamualaikum Pak Dokter dan para pejuang kemanusiaan. Masya Allah, saya salut sama kalian. Bagaimana tidak? Pahala yang kalian dapatkan membantu orang lain itu besar banget. Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW ditanya, Man ahabbun nasi ilallah? Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Ahabbun nasi ilallah anfa'ahum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bayangkan. Masya Allah. Kalian sudah berjuang untuk mereka-mereka yang sakit. Kalian berjuang bagaimana caranya supaya yang sakit ini bisa sehat, bisa sembuh. Masya Allah. Bahkan saya dengar, saya sangat sedih sekali. Sebagian dokter-dokter meninggal dunia. Tapi subhanallah, kalian gak usah khawatir. Dokter-dokter yang sudah meninggal dunia karena mereka sudah berjuang untuk manusia, insya Allah sudah dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi saudaraku, wahai para dokter dan para pejuang kemanusiaan, COVID-19. Kalian tahu tidak sih, di hari kiamat itu nanti yang akan bermanfaat amalan soleh kita loh. Dan amalan soleh ketika kita membantu orang lain itu sangat besar di mata Allah loh. Bahkan nilainya Masya Allah, saudaraku sekalian, sebutkan dalam hadis Nabi SAW, aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhannya, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Subhanallah. Kalian di rumah sakit bertugas, dan tujuan kalian adalah untuk melayani mereka-mereka yang sakit itu. Subhanallah, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Bayangkan, luar biasa kan? Luar biasa sekali. Maka dari itulah, kalian teruslah semangat. Berharaplah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan. Berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata kalian qadarullah kena juga, itu artinya Allah sayang sama kalian juga. Sebab Allah ingin semakin menambah tinggi derajat kalian di sisi Allah. Karena disebutkan dalam hadis, bahwa musibah itu mengangkat derajat, sakit menggugurkan dosa. Jadi tidak ada ruginya insya Allah untuk akhirat kita. Walaupun di dunia kita agak sedikit rugi, ya betul, tapi untuk akhirat tidak rugi. Karena kan kita semua sudah tahu, yang namanya ajal sudah di tangan Allah. Kalau kita selamat dari corona, ya kita juga tetap mati. Kematian itu pasti. Yang kita pikirkan adalah apa persiapan kita menuju kematian. Nah, di hadapan kalian ada kesempatan besar loh. Kesempatan besar untuk mendulang pahala di sisi Allah. Ternyata yang diberikan kesempatan itu kalian. Ternyata yang Allah berikan kasih sayang dengan memberikan kesempatan yang luar biasa ini hanya kalian. Seharusnya kalian berterima kasih sama Allah. Kenapa sudah memberikan kesempatan besar untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan terus membantu seorang hamba. Allah akan terus membantu seorang hamba selama si hamba itu membantu saudaranya. Nggak usah khawatir. Selama kalian membantu saudara-saudara kita yang kena, selama itu pula Allah pasti bantu kalian. Demi Allah. Rasulullah SAW sabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, Allah akan hilangkan juga kesusahan nanti di hari kiamat. Kesusahan di hari kiamat itu lebih mengerikan loh.
daripada kesusahan di dunia. Maka kamu ketika membantu mereka para pasien untuk menghilangkan kesusahan mereka dan penyakit mereka supaya mereka sembuh, Masya Allah, mudah-mudahan di hari kiamat itu semakin meringankan beban kita, beban hisab kita, dan menggugurkan dosa-dosa kita insya Allah biiznillah. Makanya terus terang saya iri sama kalian. Kalian bisa berjuang dan bisa mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Ya, maka dari itu kalian hanya butuh keikhlasan. Dan terus kalian minta kepada Allah kekuatan. Dan sambil kalian juga mendapatkan pahala yang lain. Apa pahala yang lain? Itu kalian memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pasien. Katakan kepada pasien itu, ini semua sudah takdir Allah. Sabar ya. Katakan sama pasien itu, insya Allah ini tidak akan berat. La ba'sa tahurun insya Allah, kata Rasulullah SAW. Tidak apa-apa insya Allah. Coba ketika kamu mengucapkan kata-kata yang membuat pasien itu lega hatinya, wah luar biasa pahalanya di sisi Allah. Ketika Rasulullah ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, apa kata Rasulullah? Di antaranya yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang muslim. Kegembiraan bikin seorang pasien itu gembira. Karena kegembiraan itulah yang akan membuat dia ada semangat hidup, yang akan bisa melawan penyakitnya. Nah, ini kalian bisa dapatkan juga loh. Sudah kalian berjuang untuk mereka, sudah kalian dapat pahala, sudah gitu kalian ada kesempatan emas untuk dapat pahala. Luar biasa deh. Bisa-bisa kita ini kalah sama kalian pahalanya, benar. Iya. Kenapa? Ahli ibadah terkadang cuma ibadah pahalanya buat dia sendiri. Tapi kalian berjuang untuk orang lain. Pahalanya luar biasa. Makanya, wahai para dokter, Masya Allah, kalian ini Masya Allah luar biasa. Kalian sedang diberikan oleh Allah kesempatan emas untuk mendulang pahala yang besar. Kalaupun kalian, qadar Allah, yang meninggal dunia, seperti yang kita mendengar, ada dokter yang meninggal dunia, Masya Allah, dia sudah dapat pahala besar. Pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Menguatkan kalian, menguatkan semuanya ya, supaya terus sabar, tabah, berjuang. Ini insya Allah pahalanya besar. Kita tidak ingin mendapatkan pujian manusia. Yang terbesar adalah mendapatkan ridha Allah dan pahala yang besar di surga nanti. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.